Baik, shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Pak Guru ajak kita semua untuk berdoa dan Pak Guru akan memimpin doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami akan belajar. Tuhan tolong kami, sertai kami, lindungi kami, sehingga pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh memahami setiap pelajaran yang ada dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang baptisan dan ayat-ayat referensi atau ayat-ayat bacaan yang perlu anak-anak pelajari dan baca, yaitu Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4, Roma 6 ayat 1 sampai dengan 6, Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, Galatia 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan baptisan. Anak-anak bisa mencarinya secara mandiri, baik melalui bertanya kepada orang-orang di sekitar, bapak-bapak rohani ataupun pelayan-pelayan Tuhan. Anak-anak juga bisa mencarinya melalui referensi di internet. Yang kita pertama yang perlu dipahami yaitu tentang sakramen. Apa itu sakramen sendiri? Jadi sakramen itu berasal dari kata sakramentum, dan sakramentum ini biasa dipakai untuk sumpah setia para prajurit yang berada di Roma kepada kaisar atau kepada tuannya. Nah, kata sakramen ini akhirnya diadopsi oleh gereja dan digunakan sebagai tanda pengukuhan atau pengikraran janji setia antara umat Allah dengan Tuhan Allah. Demikian juga sebaliknya, jadi antara Tuhan dan manusia. Menurut Dr. Harun Hadijiono, sakramen berarti perkara yang kudus, yang bersifat privat atau pribadi, hal-hal yang terkait dengan Allah dan pelayanannya. Jadi hal-hal yang bersifat khusus, hal-hal yang bersifat kudus, hal-hal yang bersifat privat atau pribadi, itu berhubungan dengan sakramen. Nah, sakramen yang akan kita pelajari khusus hari ini yaitu tentang baptisan, sakramen baptisan. Apa itu baptisan sendiri? Anak-anak perlu perhatikan, untuk kita melanjutkan materi kita harus mendefinisikan dulu tentang baptisan itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita tidak salah di dalam mengartikan baptisan dan hal-hal yang lain yang terkait juga tentang baptisan itu sendiri. Terkadang terjadi banyak perdebatan tentang baptisan itu sendiri. Karena apa? Karena tidak adanya definisi ataupun tidak adanya pemahaman yang sama tentang baptisan itu sendiri. Jadi kata baptisan berasal dari kata bapto. Kata kerjanya adalah baptiso dalam bahasa Yunani, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Namun arti baptiso ini sendiri tidak hanya berarti menyelamkan atau mencelupkan. Kita lihat contoh-contoh yang dipakai, kata-kata yang dipakai khususnya untuk kata baptiso. Dalam Markus 7 ayat 4, kata yang dipakai untuk membersihkan adalah kata baptiso. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu dengan kata mencuci tangan, dan kata yang biasa dipakai yaitu kata baptismo, yang kata dasarnya adalah baptis. Di dalam Lukas 11 ayat 38, kata mencuci yang dipakai dalam ayat itu yaitu menggunakan kata baptiso dalam bahasa Yunani. Di dalam Matius 26 ayat 23 juga kata mencelupkan memakai kata embapto dari kata dasar bapto yang berarti baptis. Dalam Ibrani 9 ayat 10, kata pembasuhan yang dipakai dalam kalimat di dalam Ibrani 9 ayat 10 juga yaitu baptismo, yang kata dasarnya adalah bapto. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan di atas, bisa ditarik sebuah kesimpulan yang sederhana bagi kata baptisan itu sendiri, yaitu baptis bisa berarti menyelamkan, bisa berarti mencelupkan, bisa berarti membersihkan, bisa juga berarti membasuh ataupun mencuci. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak hanya dengan kata baptisan berarti menyelamkan atau mencelupkan.
Selanjutnya, baptisan anak dan baptisan dewasa. Yang pertama kita lihat yaitu baptisan anak. Bagaimana asal mulanya atau dari mana sehingga bisa muncul yang namanya baptisan anak? Perlu anak-anak ketahui bahwa baptisan anak ini berasal dari sebuah teologi yang biasa dikenal dengan teologi covenant teologi atau teologi perjanjian. Nah, teologi perjanjian ini dimulai dari mana? Teologi perjanjian ini dimulai ketika adanya perjanjian antara Allah dan Abraham di dalam Kejadian 17. Nah, di situ ketika ada sebuah perjanjian antara Allah dan Abraham, tentu ada isi perjanjiannya. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah bahwa setiap keturunan Abraham harus disunat ketika berumur 8 tahun, sehingga mereka akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Tuhan atas bangsa Israel. Nah, isi daripada perjanjian itu yaitu keturunan Abraham akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Tuhan atas bangsa Israel atau atas keturunan Abraham. Nah, tentu di dalam setiap perjanjian harus ada yang namanya tanda atau harus ada yang namanya materai. Kalau saat ini kita kenal dengan ada yang namanya materai 3000, ada juga yang disebut dengan materai 6000. Nah, materai-materai tersebut dipakai sebagai tanda pengukuhan, pengikatan janji antara kedua belah pihak bahwa janji itu menjadi sah ketika ada materai. Nah, janji antara Allah dan Abraham menjadi sah ketika dimeteraikan dengan yang namanya tanda sunat. Nah, betapa pentingnya tanda sunat ini sehingga ketika Musa lalai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, bahkan Tuhan sampai berniat untuk membunuh Musa, tetapi pada akhirnya dia diingatkan oleh istrinya sehingga pada akhirnya anaknya Musa disunat. Karena apa? Karena tanda perjanjian itu yang antara Allah dan Abraham. Nah, itu adalah tanda perjanjian yang terjadi di perjanjian lama antara Allah dan Abraham. Materainya adalah sunat. Nah, ketika di dalam perjanjian baru, materai yang namanya sunat itu diganti dengan baptisan. Jadi di dalam perjanjian lama ada 2 sakramen, yaitu sakramen sunat dan sakramen Paskah. Tetapi masuk ke dalam perjanjian baru, kedua sakramen itu diganti menjadi sakramen baptisan kudus dan juga sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau anak-anak ketika di dalam perjanjian lama bisa disunat ketika umur 8 tahun, maka di dalam perjanjian baru ataupun di zamannya sekarang ini, anak-anak pun tentu harus dibaptis. Mungkin ada yang bertanya lagi, tapi kan setiap orang ketika percaya dulu baru dibaptis. Bagaimana mungkin seorang anak bisa dibaptis ketika dia tidak percaya? Pertanyaan sebaliknya, kalaupun di dalam perjanjian lama anak-anak bisa disunat pada umur 8 hari, bagaimana ketika bagaimana di dalam perjanjian baru anak-anak tidak bisa dibaptis walaupun mereka belum percaya? Nah, di dalam gereja Protestan, khususnya di dalam Gemit, anak-anak dibaptis, dan setelah anak-anak dibaptis, akhirnya anak-anak akan mengikuti pembelajaran di gereja yang kita biasa sebut dengan katekisasi. Ketika mereka selesai katekisasi, maka di saat itulah mereka mengakui iman mereka dengan peneguhan sidi. Nah, jadi anak-anak dibaptis, setelah itu belajar, lalu menjadi percaya dan dibaptis. Jadi baptisan anak itu diterima secara alkitabiah maupun diterima oleh Tuhan. Selanjutnya baptisan dewasa. Nah, kalau baptisan dewasa, Pak Guru rasa tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar karena di dalam Alkitab ada banyak contoh tentang baptisan dewasa. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus, yang kedua adalah orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus dibaptis. Demikian juga Simon Petrus membaptis orang-orang dewasa, dan Filipus juga membaptis sida-sida dari Ethiopia. Alasan orang Kristen dibaptis: yang pertama, pergantian dari sunat menjadi baptis. Yang kedua, perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Yesus memerintahkan bahwa setiap orang harus dibaptis. Yang ketiga, sebagai tanda pertobatan. Dan yang keempat, sebagai tanda
kita menjadi milik Kristus. Sebagai pengakuan kita bahwa kita percaya kepada Kristus, pengakuan iman kita. Makna baptisan, yaitu baptisan sebagai tanda pertobatan, baptisan sebagai kesaksian iman percaya kita kepada Kristus, dan yang ketiga sebagai tanda menjadi milik Kristus, menjadi umat-umat Allah, masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya. Cara baptis, nah ini yang perlu Pak Guru jelaskan juga, yaitu baptis percik dan baptis selam. Ada banyak perdebatan di masyarakat ataupun di umat Kristen, baptisan yang mana yang benar, percik ataupun selam. Pak Guru mau katakan di sini bahwa kedua baptisan tersebut benar dan sah menurut Alkitab secara alkitabiah. Jadi baik baptis percik maupun baptis selam sama-sama benar dan sama-sama alkitabiah dan sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau bagi anak-anak yang sudah dibaptis secara percik, jangan takut bahwa itu adalah baptisan yang salah, tidak. Ataupun yang sudah dibaptis secara selam, jangan merasa bahwa baptisan selam tidak benar, yang benar percik, ataupun jangan merasa bahwa selam yang paling benar dan percik tidak, ataupun sebaliknya. Karena kedua baptisan tersebut sama-sama benar dan sama-sama alkitabiah. Jadi penekanannya bukan cara baptisnya, tetapi di dalam nama siapa kita dibaptis. Jadi formula kata yang dipakai di dalam baptisan yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulan untuk materi kita hari ini yaitu baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jadi itu adalah materi kita hari ini tentang baptisan. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya tentang baptisan, bisa WA secara pribadi kepada Pak Guru, sebutkan nama, kelas, dan juga menuliskan pertanyaannya. Pak Guru akan menjawabnya. Khusus untuk minggu ini, kita tidak ada tugas. Silakan anak-anak mencari referensi, bacaan tentang materi kita, yaitu baptisan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sudah selesai belajar. Kiranya pembelajaran yang kami dapatkan hari ini boleh bermanfaat dan berguna bagi kami, ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.